Ini si Esther ini. Ya enggak PIC, saya mah cuman Cuma remar-remar rengginang gitu ya, sama kayak Stefani. Stefani, kamu jangan terlalu tegang begitulah, santai aja. Kayak orang mau ibadah aja. Halo Mas Gamaliel, wah. Nanti ini Mas, ngobrol-ngobrol Mas. Siap Gus, siap. Pokoknya nanya apa saja ya. Ingat kalau nanya itu tidak akan kena pasal penodaan agama. So you don't have to be worried at all. Ya, yang kena pasal penodaan itu aku. Nah, yang jawab. Enggak, ini supaya biasanya kan teman-teman kan ini ya takut takut kena gitu kan. Atau apa ya? Aku tidak memiliki derajat ketersinggungan apapun seputar pertanyaan apapun mengenai Islam. Kamu mau tanya kenapa kok Nabi Muhammad katanya, aku juga nggak tahu sendiri ya, katanya mengawini anak kecil dan lain sebagainya. Kalau biasanya nanti ditanyain aja dan aku tidak akan sensi. Oh, Mbak Hartati. Halo Mbak, apa kabar Bu Hartati ini? Ini teman-teman kenalkan, ini orang yang sangat penting. She is my supervisor ya. Aduh, nggak ada supervisor itu Pak, ini bukan pabrik. Pabrik ya. Ini kita sosialita. Sosialita. Sehat-sehat ya Mbak? Baik, Mas Aan. Di rumah ini, Mbak? Iyalah, kan hari Sabtu. Iya, Mbak, enak di rumah, Mbak. Itu loh, kupluke aku kok suka. Boleh pinjam. Lah yo iki, Mbak. Ini tadi itu kan aku. Dari mana itu? Ini kayaknya kain dari ada kain gitu loh, Mbak, di mesin jahit. Nggak tahu, sama pasanganku katanya kayaknya mau bikin apa gitu kan, tapi aku nggak nanya. Terus tak lihat, ini kain panjang dikasih orang. Saya lihat, loh ini kok keluar dari lemari. Terus aku coba gini-gini, oh kayaknya kok bagus ya, wes pakai aja. Ya udah Mbak. Sebenarnya ada sih Mbak, kemarin itu dikasih penatua di Gemit, di Kupang dulu itu dikasih sama ini. Kasih pendeta ya, sekarang udah meninggal. Waktu ke Kupang itu. Tapi kok terlalu sering gitu, aku coba yang baru. Ayo Stefani, kapan? Mbak, gimana ini Mbak? Ya, Mbak Stefani yes, boleh. Stefani silakan. Iya. Ya, sudah bisa kita mulai. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur karena atas kasih karunia Tuhan kita semua bisa dikumpulkan walau hanya dalam keadaan virtual, namun tidak mengurangi sukacita dan rasa ingin tahu kita. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Aan Ansori, dan juga kakak-kakak dan teman-teman yang ada di dalam ruang meeting Zoom ini. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Stefani Laurencia Budi, saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Angkatan 2020. Langsung saja saya akan membacakan biodata atau profil singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita bernama lengkap Bapak Muhammad Ansori yang biasa dipanggil Pak Aan. Saat ini beliau bertempat tinggal di Jombang, Jawa Timur. Iya. Kemudian saat ini menempuh postgraduate program in Islamic Family Law Universitas of Hashim Asy'ari Tabuireng, Jombang. Kemudian beliau ini juga berpartisipasi di dalam organisasi yang pertama Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, kemudian Lingkar Indonesia untuk Keadilan, yang ketiga Jaringan Islam Anti Diskriminasi, dan yang terakhir Jaringan Gus Durian. Langsung saja kita menyapa narasumber kita. Halo Stef, apa kabar? Selamat pagi Pak, apa kabar? Ya. Baik. Baik, Stef, kamu santai saja ya. Stef, aku minta ini dibuka dalam doa, Stef.
minta iya, salah satu ini bisa Bu Hartati, bisa siapa saja begitu. Pokoknya jangan Islam yang iya. memimpin doa. Baik, mungkin saya bisa minta kesediaan Leora. Leora, silakan Leora. Iya, selamat pagi kakak-kakak, teman-teman semua, dan Pak. Halo Leora. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya akan memimpin doa secara Kristiani, mohon yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan, kami bisa berkumpul lagi, bersatu lagi di Zoom ini Tuhan untuk melakukan diskusi bersama Tuhan. Kau yang berkati diskusi kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih Terima Leora. kasih, Leora. Oke, sebelum mulai diskusinya, mungkin saya mohon izin ya Pak bertanya sedikit. Oh iya, silakan. Banyak juga nggak apa-apa, Stefani. Soalnya kamu di kelas kan irit omongan. Ya Pak. Tipikal Pak, bisa dokter itu. bisa nggak Pak menceritakan sedikit bagaimana Bapak itu bisa memeluk agama Islam? Mengapa Bapak percaya akan agama yang Bapak anut? Pertanyaanmu kok berat begitu. Stefani, aku ini memeluk agama Islam itu awalnya itu adalah by birth. Ya orang tuaku Islam, samalah kayak gitu kan. Aku hidup di dalam komunitas yang menurutku sangat menjaga kesucian tentang Islam. Saking sucinya ya, Stefani, saking sucinya ya, kami tidak memperbolehkan satu desa itu. Desa kami namanya Desa Kauman, di Kecamatan Mojoagung, Jombang. Di kecamatan itu ada 18 desa. Desa kami di pinggir jalan besar, metropolis. Hanya desa kami yang tidak memperbolehkan orang Kristen itu menjadi warga desa. Hingga saat ini, kami juga tidak memperbolehkan orang Tionghoa memiliki properti. Seperti itu. Hingga saat ini, Stefani. Jadi kalau kamu dari mau ke Surabaya ke arah Jogja ya lewat bawah begitu, pasti akan lewat itu. Desaku itu di depan paroki stasi SDK Wijana di Mojoagung itu. Kami tidak memperbolehkan hingga saat ini. Kamu bisa membayangkan ya, quote unquote kualitas keislamanku itu kayak apa. Seperti itu. Nah, tidak ada opsi lain di dalam keluargaku dan di lingkunganku secara umum untuk mengatakan bahwa I could pick the other religion. Seperti itu tidak ada. Sebab kalau aku berani memilih seperti itu, wah, rumit Stefani. Aku bisa dicoret dari kakakku namanya. Bayangkan kamu dicoret dari kakak gitu kan nggak dapat warisan itu kan itu. Nah, pelan-pelan karena aku tidak tahu makanan selain nasi, maka aku melihat bahwa nasi itu adalah satu-satunya yang sanggup mengenyangkanku. Jadi aku tidak tahu kalau ada jagung, ada roti, bahkan aku sekarang juga nggak makan nasi, juga nggak mati-mati begitu loh. Ya, aku itu nggak tahu selain nasi. Aku itu nggak tahu selain Islam. Taunya ya misalkan Kristen dan lain sebagainya tahu. But at that time itu aku anggap sebagai musuh, sebagai orang yang perlu diselamatkan. Kasihan ya kalau kamu nanti masuk neraka. Begitu. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kemudian baru setelah beberapa awal-awal ini ya, 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, ya ketika kuliah lah. Itu kemudian aku belajar banyak ya, belajar agama lain, berkontribusi dengan agama lain. Dan yang paling menakutkanku, Stefani,
itu ketika aku mulai belajar agamaku secara kritis. Secara kritis itu begini loh ya. Aku mengetahui bopeng-bopeng dari wajahku, dari agamamu sendiri. Dari agamaku sendiri. Bayangkan ya, agamaku yang dicitrakan sangat cantik, sangat ganteng, sangat perfect. Tiba-tiba ketika aku menstudi dan lain sebagainya, ada banyak hal yang aku temukan, kok gini ya, kok gini ya, kok gini. Aku menjadi limbung. Gitu kan. Aku terus membayangkan dengan kekristenan ya. Kok kekristenan kok nyantai banget. Maksudnya smooth. Ya, kalau kamu belajar sejarahnya Yesus itu kan mungkin berapa kali sih marah? Paling pol itu kan marah ketika di hadapan Bait Allah itu kan sama pedagang-pedagang. That's all. Setidaknya yang sampai ke aku, nggak tahu kalau kemudian aku menemukan dokumen yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan nabiku misalkan, itu sangat kontras. Nah, kemudian aku merenung dan kemudian mencari justifikasi, mencari rasionalisasi, menimbang SWOT dan lain sebagainya. Aku mengatakan, apalagi ini ya, wajah Islam sendiri di mana di Indonesia kan sangat buruk ya, Stefani ya, sangat buruk lah. Aku juga menstudi soal kekerasan berbasis agama. Jadi kalau sebenarnya aku pada titik begini kan, ini ngapain sih aku harus mempertahankan beragama yang modelnya seperti ini? Itu pikiranku secara normatif ya, Lalu kemudian karena aku belajar sedikit teologi penderitaan terkait dengan Yesus, terkait dengan banyak hal. Kemudian aku menggunakan teologi itu. Kemudian aku meletakkannya ke dalam agamaku untuk melihat peran Nabi Muhammad yang dalam tanda petik yang well decorated in tidak terlalu impresif di dalam hal misalkan jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh agama yang lain seperti itu. Jadi per hari ini aku mengatakan aku berislam secara kritis dan aku merasa bahwa semakin aku berislam, ini renunganku yang terakhir ya per hari ini ya 2021 22 Oktober itu aku merasa bahwa aku mantap dengan Islam dan aku meyakini semakin aku berislam, semakin aku bisa menerima agama lain, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, itu aku bisa ini dengan menggunakan prinsipku. Begitu Stefani, sorry agak panjang ya. Nanti teman-teman kita ngobrol aja ya, teman-teman bisa ngechat, bisa raise hand, silahkan saja nanya apa saja. Thank you. Ya, saya mempersilakan kakak-kakak, teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau mungkin bisa mengetik di kolom chat. Gitu, Stefani. Silahkan ya. Stefani, kamu tahu nggak? Aku ini pengajar katekisasi loh, Stefani. Kalau kamu lihat IG-ku ya, cek aja IG-ku. Terakhir aku kasih katekisasi itu di GKJ, Gereja Kristen Jawa, Bayangkara Purwokerto. Kamu tahu, aku ngasih materi katekisasi soal apa? Soal Trinitas tahu? Ya, keren loh. Kamu masih mute. Oh iya, ini Pak sudah ada yang menggunakan fitur raise hand. Bisa. Silakan. Nyantai aja ya. Kalau sambil makan, sambil minum, it is okay. Stan kalau mau tanya ya oke ya. Selamat pagi Pak, saya mau tanya. Halo, siapa iki? Siapa nih? Meli. Mel, silakan Mel. Jadi kan yang tadi diceritakan sama Pak Aan, di desa Pak Aan itu tidak menerima orang Tionghoa ataupun orang yang beragama Kristen. Apa itu hanya sampai mencakup ke agama Kristen saja? Officially kami tidak punya aturan soal itu ya, Mel. Officially kami tidak itu. Itu hukum yang berlaku. Aku merasa bahwa selain agama Islam, siapa namanya Mel, selain agama Islam, kan nggak boleh ya di non-Islam karena kebanyakan itu Kristen.
kebanyakan Kristen, maka fokus kami itu di Kristen. Tapi sebenarnya Hindu, Buddha, kepercayaan dan sebagainya juga nggak ada, nggak boleh. Aku mau cerita ya soal Tionghoa ini. Ada properti di pinggir jalan ya, ada properti yang masuk di wilayah Kauman di pinggir jalan besar, Itu sudah dijual, tulisan ada dijual, itu milik temanku namanya Ali. Dulu toko elektronik itu dijual. Pelang dijual itu kira-kira sudah 10 tahun itu tetap dijual saja. Nggak ada yang beli. Karena aku merasa apa? Aku merasa mungkin harganya terlalu mahal untuk ukuran kami yang di Jawa. Dan itu sebenarnya harusnya kalau orang Tionghoa diperbolehkan beli, itu sudah sangat lama bisa dibeli oleh orang Tionghoa. Tapi nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kapan-kapan nanti tak kasih fotonya deh. Begitu sih. Jadi Mel itu selain Islam ya Mel. Selain Islam itu nggak boleh masuk Mel. Nggak tahu Mel. Tuh. Lalu mungkin yang kedua, saya mau tanya tapi ini mungkin agak sedikit sensitif ya. Apa? Sensitif soal apa? Menurutnya Pak Aan, dalam kondisi seperti itu desa tersebut itu dalam keadaan eksklusif atau malah mengarah pada fanatisme sebenarnya. Eksklusif atau mengarah pada apa? Fanatisme. Nah ini yang aneh Mel. Ini yang aneh Mel. Harusnya itu kan kadrun semuanya tuh, harusnya ya. Harusnya kan orangnya kan fanatik-fanatik. Enggak juga. Enggak. Teman-teman kami itu kan desa ya, desa metropolis. Dikelilingi desa-desa yang metropolis lain yang sudah campur. Kebanyakan mata pencaharian kami itu adalah pedagang. Kalau kamu lihat, cek nanti ya, Pasar Mojo Agung. Itu adalah owned by the member of Kauman village. Jadi hampir semua orang Kauman itu ke pasar semuanya. Orang kalau ke pasar itu pandangannya kan mesti terbuka. Jadi kami itu pandangannya terbuka. Tapi nggak tahu ya, Mel. Aku juga coba deh kapan-kapan kamu ke sana deh. Banyak Tionghoanya ke sana. Menstudi soal itu deh. Jadi kami ini kami terbuka ya. Relasi kami, relasi bisnis kami itu ya Tionghoa semuanya. Aku sejak kecil kan aku ke pasar. Toko peracangan, nggak tahu peracangan. Aku kalau kulaan peracangan, ibuku itu meracang ya. Toko kelontong begitu. Aku itu kalau kulaan itu ya ke toko Tionghoa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalah kalau kamu misalkan apply jadi berkebangsaan Kauman begitu. Mungkin ini terkait doktrin ya. Kauman itu kan kaum yang beriman. Dulu Kauman itu kabarnya desa kami itu didirikan oleh ring 1, ring 2-nya Pangeran Diponegoro untuk menunjukkan kualitas bahwa ini adalah kayak Citraland lah. Citraland itu kan dalam tanda petik miliknya orang yang the have gitu loh. Kayak gitu. Jadi hanya orang-orang pilihan yang bisa ke sana. Dan kami merasa kami harus menjadi the center of religious paradigm, religious activity at that time hingga saat ini. Begitu sih Stefani. Aku sih berharap ke depan semakin terbuka ya. Nggak tahu ya. Mungkin ada yang kawin beda agama, terus pulang ke situ beranak pinak. Cobalah kalian cari-cari pacar ke sana gitu loh. Oke, Steph itu aja Steph. Ada yang tanya lagi itu, ada Fernando juga, ada siapa? Bagi yang barusan pagi. Audrey. Baca yang di kolom chat dulu ya Pak. Iya. Pagi Pak, mau tanya pendapat Bapak kalau pernikahan beda agama menurut agama Islam. Terima kasih. Thank you. Islam yang mana? Gitu. Islam itu macam-macam, kayak Kristen. Kristen itu kan denominasinya macam-macam. Ada Katolik dan yang lain sebagainya ya. Kalau aku mengatakan, kalau aku faksinya nggak apa-apa. Beda agama nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Basisnya apa? Basisnya di Ar-Rum 21.
Rum 21 itu kan menyatakan ya wa min ayatiyan khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Jadi salah satu tanda kebesaran dari Tuhan itu adalah menciptakan kita itu berpasangan dengan jenis kita sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya ada ketentraman di hati pasangan itu. Jadi indikatornya adalah ketentraman. Sakinah. Sakinah itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tranquil. Tranquil itu adalah tranquility. Tranquility itu adalah state perasaan merdeka dari intimidasi. Seperti itu. Aku meyakini, aku memperbolehkan. Aku kasih tahu ya. 1 minggu yang lalu, aku mengawinkan temanku. Satu Islam pakai jilbab, ya. Satu Islam pakai jilbab. Aktivis ya pakai jilbab, berukut. Yang satunya pacarnya itu orang Katolik, begitu. Menikahnya di rumah retreat di Lawang sini, di Lawang Malang begitu. Jadi diberkati pernikahannya ala Katolik begitu, karena membutuhkan surat. Tetapi kemudian temanku yang Islam mengatakan, Mas Aan, bisakah nanti juga diberkati juga akad nikah? Oh bisa. Kayak gitu. Siapa ya yang ini yang jadi penghulunya? Coba aku cari ya. Aku tawarin banyak teman-temanku untuk menjadi penghulu. Kayak gitu. Enggak ada yang berani. Terus aku bilang ya sudah kalau nggak berani aku aja yang turun tangan. Akhirnya aku nikahkan mereka berdua. Pertanyaannya apakah yang Kristen, yang Katolik itu harus jadi Islam dulu? Di dalam ritualku tidak usah. Tidak usah. Dia tetap menjadi Katolik aja. Ngapain sama-sama agama baik kok harus pindah gitu Mel. Oke. Intinya indikator ketentraman ya Pak. Iya, sakinah. Indikasinya sakinah. Nggak bisa kan sama dengan yang di Kristen kan, yang dipersatukan sama Steph? Yang dipersatukan sama Tuhan. Tuhan tidak dapat dipisahkan. Indikatornya apa? Indikatornya itu ketentraman. Kalau udah nyaman loh, kalau udah mager itu ngapain? Ya terus saja. Cuman kan ya kadang-kadang agama-agama kita itu kan egois ya. Maunya mengkapleng surganya sendiri kayak gitu ya. Nggak boleh kalau nggak Kristen. Harus masuk Kristen dulu, harus masuk Islam dulu. Cek kenapa jadi ribet. Begitu sih, Steph. Tadi Fernando angkat tangan, yang lain angkat tangan. Silakan ya teman-teman ngobrol aja. Ya, selanjutnya udah resen ada Ivans RG, mungkin bisa di unmute. Ya, selamat pagi Pak. Pagi, siapa ini? Iya, Ivan. Dulu saya pernah ikut kelas Pancasilanya Bapak. Van, apa kabar Van? Ya baik Pak. Itu Pak. Jadi kan saya juga baru tahu Bapak ternyata ada hubungannya sama Tebu Ireng ya. Oh, aku pernah studi di sana. Iya, aku pernah studi di sana ya. Iya, itu kan saya juga pernah dengar cerita Bapak tentang sejarahnya Gus. Sejarahnya siapa, Van? Van? Halo? Ya. Halo? Itu kenapa Pancasila yang ketua di salah satu ketuhanan diganti yang awalnya harus agama Islam kok bisa berubah lebih toleran sekarang yang di Tebu Ireng kira-kira? Terus apakah Islam yang toleran seperti di Gus Durian itu bisa menyebar lebih populer nggak kira-kira di Indonesia? Gitu, Pak. Iya, terima kasih Van. Aku tidak terlalu mendengar pertanyaanmu ya. Yang pertama tadi, Steph apa Steph? Ini kan soal Islam toleran ya. Islam toleran memang jadi begini ya teman-teman sekalian. Ada perkembangan, ada good news dan ada juga bad news mengenai dengan dinamika orang Islam di Indonesia. Aku bad news-nya dulu lah. Bad news-nya adalah praktek intoleransi di Indonesia, terutama terhadap kekristenan, itu semakin lama itu semakin ugal-ugalan. Semakin ugal-ugalan. Ya. 98 sampai 2015 itu menurut catatannya Human Rights Watch
temanku itu Andreas, itu ada 1.000 gereja yang dibakar ya. Jadi semakin lama itu semakin memuncak. Nah, yang menarik, jadi intoleransi di mana-mana. Tetapi ada anomali ya, anomali bahwa ketika itu terjadi, ada perkembangan yang menarik tentang kelompok-kelompok Islam progresif ya, kelompok-kelompok Islam progresif yang menggaungkan ini. Misalkan begini, dulu sebelum tahun 2017 sangat sedikit orang yang berani secara terang-terangan, orang Islam yang berani secara terang-terangan itu memposting gambar ketika mengunjungi dan ikut perayaan Natal. Itu sebelum tahun 2017. Jadi kalaupun toh ada yang orang Islam ikut perayaan, kalaupun toh ada, itu biasanya ya nggak memposting, nggak menselebrasi. Tetapi sejak 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, itu ada gelombang baru. Bahwa terutama di teman-teman Gus Durian. Gus Durian itu kelompok Islam, katakanlah Islam progresif ya. Islam moderat, Islam progresif yang katakanlah seperti yang diidamkan oleh kelompok-kelompok non-Islam, beginilah harusnya kelompok Islam itu gitu kan. Kelompok Islam itu ber-Indonesia. Nah, 2017 itu aku masih ingat, waktu itu aku jadi koordinator, aku menginisiasi ya. Aku sebagai kapasitasku sebagai orang Gus Durian itu menginisiasi, aku meminta kepada semua Gus Durian yang aku kenal, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di Jawa Barat, untuk mengatakan, ayo kalau Natalan kita berlomba-lomba untuk mendatangi gereja kita, gereja terdekat yang ada di sekitar kita. Ya, kamu datang, duduk, foto, kalau bisa sambutan, kalau nggak bisa pokoknya duduk, foto, kemudian upload di sosial media. Seperti itu. Dan it works. It works. Kamu nanti googling aja ya, Natalan Gus Durian gitu aja. Googling aja, Natalan Gus Durian. Itu jejak-jejaknya kan pasti akan, jejak digitalnya pasti ada. Nah, begini teman-teman. Kami memilih cara untuk melakukan perubahan itu tidak dengan menggunakan debat. Tetapi apa? Tetapi lead by example. Jadi aku mengatakan seperti ini. Yang meyakini bahwa masuk gereja mengucapkan selamat Natal itu haram, ya enggak apa-apa. Aku tidak akan mendebatmu. Aku tidak akan mendebatmu. Kamu mengatakan itu haram ya? Gitu kan. Nah, cara kami untuk mengimbangi itu adalah dengan cara apa ya? Dengan cara apa? Terus mempublikasikan bahwa kami dekat, kami dekat, kami dekat. Aku dan teman-temanku yang di Jombang dan di banyak tempat di Jawa Timur itu ya terus mendorong orang-orang Islam untuk bisa main menjejakkan kakinya di gereja. Jadi Ivan, ini ada anomali Ivan ya. Anomalinya itu kan kayak gini. Ini sinar matahari masih ada, tapi kenapa kok hujan? Itu kan anomali loh. Itu kan anomali. Tingkat radikalisme di Indonesia tinggi, tetapi diam-diam itu juga kelompok Islam progresif ini, Gus Durian itu tumbuh. Ya, tumbuh bersama dengan NU, Tebu Ireng juga dan lain sebagainya, dan banyak pesantren. Ya didoain aja lah. Pokoknya jangan ditinggalkan orang Islam itu. Kalau orang Islam ditinggalkan orang Kristen, mereka jadi kami akan merasa nggak punya teman, begitu ya. Jadi intinya kalau kalian Kristen perbanyak mencari teman yang Islam. Ya, mencari teman yang Islam. Apa hebatnya orang Kristen hanya punya teman orang Kristen dan Katolik? Nggak ada hebatnya sama sekali. Hebat itu ketika kalian memiliki teman yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Gitu. Jadi Ivan, aku optimis ya, karena kita nggak punya opsi untuk tidak optimis. Pokoknya harus optimis saja lah, meskipun tinggal satu, optimis saja. Takutnya kalah sama kepentingan sosial politik, Pak. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Itu berarti kita semakin, aku nggak tahu ya, tapi aku seneng dengan tantangan-tantangan kayak gitu ya. Tantangan kayak gitu, semakin nggak boleh itu aku semakin tertantang. Yang penting kita nggak menyakiti orang, nggak melanggar aturan negara. Yang penting tidak melanggar aturan negara gitu. Bahwa banyak orang yang disagree dengan kita, that is part of our
ini ya, our struggle gitu. Gitu sih. Steph, silakan Steph. Oke, Jangan Pak. serius-serius kamu, anak kedokteran kok serius. Ya, kita lanjut ke, saya baca dulu yang di kolom chat. Dari Stanley Evan, Pak Aan, saya ingin bertanya mengapa di agama Islam kalau maaf Pak, kalau makan babi itu dilarang dan sangat diharamkan. Mengapa Pak? Kemudian ini pertanyaannya juga konteksnya sama dari David Tesman, bercium iya, seks iya, alkohol iya, tetapi babi no. Kenapa bisa begitu Pak? Wah, itu yang menarik gitu ya. Itu yang menarik. Maksudnya gini ya, David, terima kasih ya David. Dia kan begini, sebrengsek-brengseknya orang, ada orang Islam, mau apa? Mau melakukan katakanlah apa, melanggar 10 perintah Tuhan. Tapi kenapa kalau sama babi kok nggak berani-berani banget gitu kan? Gitu ya Fit ya. Aku juga nggak tahu ya. Di Al-Quran kami itu cuman dikit-dikit aja, haram bagimu untuk memakan babi. Itu aja, nggak dijelasin. Apa namanya, what is behind that prohibition? Itu nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan. Nah, yang menarik itu nggak tahu ya. Tapi kalau sama anjing itu kami juga nggak suka. Tapi ada banyak temanku Islam itu clear dengan anjingnya. Tapi nggak clear dengan babi. Kenapa kayak gitu? Aku nggak tahu. Tapi kemudian belakangan terjadi rasionalisasi. Dicari-carikan justifikasinya Stefani. Yang haramnya itu karena banyak cacing pitanya. Ini secara saintifik ya. Ini rasionalisasi itu kan sebenarnya kita mencari tahu alasan kenapa kok kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ketika Tuhan itu tidak ngasih clue sama sekali, cuma mengatakan jangan ke sini. Kemudian ada banyak perkembangan di dalam agama kami untuk melakukan justifikasi, baik secara ilmiah, baik secara psikologis, baik secara macam-macam etik dan lain sebagainya. Aku sudah pernah mendengar berbagai argumentasi menyangkut kenapa itu dilarang. Soal kesehatan, misalnya, yang aku dengar ya, Stefani, soal kesehatan. Tapi kemudian aku juga nyari. Kalau misalkan babi ini dimasak dengan pola tertentu sehingga ia tidak lagi memiliki ancaman yang nyata terhadap kesehatan kita, harusnya kan jadi halal gitu ya, haram kemudian jadi harum, begitu toh, gitu kan. Tapi nggak bisa, tetap saja nggak boleh. Alasannya banyak, yang menjijikkan. Aku bilang, aku itu makan lele. Kamu ngerti lele ya, Stefani ya? Ngerti, Makan lele Pak. kamu, Stef? Makan? Belum pernah, Pak. Oke. Konon cara mengembangbiakan lele itu juga agak jorok. Beberapa temanku yang dari kalangan Syiah misalkan, kabarnya ada temanku Syiah itu yang mengatakan, aku nggak makan lele karena ini. Ya alasan-alasan yang higienis dan lain sebagainya. Sapi, bebek itu kan juga hidupnya kan juga tidak bersih amat. Kenapa bebek boleh kemudian babi nggak boleh? Begitu. Jadi aku itu terus mencoba ya, apa ya? Belakangan aku membaca salah satu tulisan dari Dr. Nicole Ruane, ya, Nicole Ruane, Peak and Biblical Purity gitu. Dr. Nicole Ruane ini itu ada di jurnal yang terindex Scopus ya. Dia mencoba menghipotesis kenapa babi itu diharamkan di dalam narasi Perjanjian Lama. Kenapa kok Perjanjian Lama? Karena aku tidak menemukannya dalam Al-Quran, maka aku melakukan track back. Ini sangat mungkin dipengaruhi oleh Yahudi. Kita tahu ya, Islam dulu waktu ke Madinah, Islam dulu itu kan dipersekusi di Makkah, lalu ditolong oleh orang-orang Madinah. Nah, nama Madinah, sebelum menjadi nama Madinah, itu nama kotanya itu adalah Yathrib. Yathrib itu adalah
pusat Yahudi yang ada di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu dan kelompoknya yang dipersekusi itu ditolong dan kemudian dirawat gitu ya. Asylum gitu loh, dirawat di Yahudi. Nah, sangat mungkin kemudian tradisi-tradisi Yahudi itu juga kuat yang ada di situ. Nah, dari situ kemudian aku tahu bahwa sebenarnya pengharaman babi itu, aku meyakini 80% itu ada kaitannya dengan Yahudi. Dan alasan dibalik itu adalah karena, nanti diskusinya panjang ya, tapi aku ingin mengatakan alasan kenapa orang Yahudi mengharamkan babi sangat mungkin karena babi ini dianggap tidak mencerminkan kehidupan babi itu sesuai dengan norma atau sistem sosial yang diinginkan oleh Yahudi itu sendiri. Itu sebabnya kemudian babi dipunish dengan cara pandang supaya itu tidak dikonsumsi. Nanti aku kasih jurnalnya. Itu sih Stephanie, sorry agak panjang. Gitu. Jadi alasannya cuma seperti itu. Kalau aku sih ya bagi yang nggak suka makan babi, ya nggak usah, ya nggak apa-apa. Bagi yang suka makan babi nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah memaksakan kehendak. Yang nggak boleh. Memaksakan kehendak itu nggak boleh. Misalkan yang mengharamkan babi memaksakan kehendak untuk kepada orang yang tidak makan babi memaksakan kehendak kepada orang yang makan babi, atau yang makan babi memaksakan kehendak kepada yang tidak makan babi. Contoh yang paling vulgar itu adalah yang di Makassar beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kan ada gerai babi ya, terus kemudian diusir itu di Makassar. Menurutku itu bukan etika Islam yang baik. Begitu Stephanie, thank you. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke peserta yang selanjutnya yang sudah resen. Ada Kak Fernando Anelianto. Dipersilakan. Halo Pak, selamat pagi Pak. Halo Fer, apa kabar? Sehat ya? Sehat Pak. Nah, ini Pak, saya mau nanya beberapa. Silakan Fer. Nah, yang pertama itu kenapa sih belakangan ini saya lihat beberapa orang Islam ya, mungkin nggak semuanya, cuma beberapa orang yang kayaknya jalur keras banget lah gitu dalam Islami gitu. Maksudnya toleransinya kurang, tapi Islamnya keras banget gitu sampai yang lain-lain itu dilarang banget gitu. Itu ada alasan khususnya nggak sih Pak atau kenapa itu? Gimana ya ngomongnya? Begini Fernando. Secara umum situasi Islam di Indonesia ini seperti yang tadi aku sampaikan itu mengarah kepada yang radikal yang fanatik. Apalagi setelah kasus Ahok. Itu orang Islam merasa sangat terluka. Begini loh Fernando, ya. Caranya begini ya. Orang Islam di Indonesia itu kan didoktrin bahwa Indonesia ini kan miliknya. Kenapa bisa seperti itu? We are 87%. Ya. Anggap saja misalkan Ciputra ya. Ciputra misalkan itu 80% Tionghoa. Tiba-tiba seluruh staf-stafnya itu non-Tionghoa semuanya. Ya, kan mesti ada rasa keterancaman kan. Nah, aku merasa itu ada banyak orang-orang Indonesia Islam itu yang merasa terancam. Duh, kok gini ya? Lah, kalau kamu belajar psikologi, orang itu kalau merasa dirinya terancam, Stephanie kan orang kedokteran. Kalau ada psikologi di sini juga bisa ngomong. Orang itu kalau biasanya merasa terancam, itu apa yang dia lakukan? Ia akan memproteksi dirinya sendiri. Aku tidak ingin mengatakan itu hal yang benar ya. Itu hal yang benar. Aku tidak mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai orang yang tidak merasa terancam, terutama dari orang-orang Kristen, melihat intoleransi itu dengan kacamata yang salah, kita nanti tidak akan melihatnya sebagai teman Fernando. Kamu kok jadi kayak gini dan lain sebagainya.
Ya sama lah, kayak kamu nggak terlalu sensitif dengan pasanganmu ya. Misalkan pasanganmu sedang apa namanya she gets her periods, terus kemudian kamu nggak sensitif, tiba-tiba dia apa, terus kamu ngomong, loh kamu kok jadi aneh begini ya, Dek, kayak gitu. Padahal nggak seperti itu. Nah, yang ingin aku katakan bahwa kami sedang sensitifnya menyangkut soal bagaimana bernegara. Nah, banyak di antara teman-teman yang selain Islam itu menganggap atau berekspektasi kami ini menjadi dewasa. Ya beda lah, orang kalau sudah merasa terancam itu kan nggak ada soal kedewasaan. Menurutku, yang ada adalah jangan sampai ditinggalkan dan jangan sampai kemudian tidak akomodatif, tidak asertif. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Fernando, aku sekarang sudah tidak mau lagi mengucapkan selamat Natal. Misalkan temanmu, relasimu bisnis orang Islam ya, yang awalnya mengucapkan selamat Natal, tapi sekarang tidak mengucapkan selamat Natal beberapa tahun ini. Terus kamu mungkin akan menjawab, ya enggak apa-apalah kamu nggak mengucapkan selamat Natal. Toh kekristenanku juga tidak akan terkurangi ketika kamu tidak mengucapkan selamat Natal. Kalau kamu jawab seperti ini, itu benar. Tapi tidak sensitif. Tidak sensitif dan kamu egois. Ini bukan kamu, apakah kekristenanmu akan tumbang ketika tidak dapat Natal? Bukan soal itu, bukan soal itu. Ini soal orang, sahabatmu yang sedang sensitif, minta perhatian kamu, tapi kamu kemudian ngomong ya sudah, kalau nggak mau ini ya sudah, nggak usah ikut aku, kan nggak kayak gitu. Gitu. Jadi menurutku banyak orang-orang teman-teman di antara teman-teman Islam itu yang mungkin sedang sensitifnya ya, misalkan nggak suka dengan kekristenan, nggak suka dengan Tionghoa, nggak suka dengan Yahudi dan lain sebagainya, karena mereka merasa terancam, ya mereka merasa terancam. Lalu cara supaya mereka bisa mengusir keterancaman itu secara psikologis adalah menjauhkan semua yang dianggap sebagai musuh. Padahal kalian bukan musuh. Kamu nggak bisa dipahami ya, Fernando. Jadi kalau ada temanmu yang Islam kok nggak kayaknya against kepadamu begitu, jangan dijauhi. Terus traktir dia ngopi, gitu ya. Tapi untuk sementara nggak usah ditawari, mau makan babi panggang nggak? Oh jangan. Nanti malah sensitif lagi nanti. Kamu di Delcon. Kalau nawarin itu ke Stefani ya. Atau nawarinnya ke aku aja gitu kan. Pak, mau babi? Oh, terima kasih ya. Aku milih yang ini aja. Meskipun aku tahu babi ya enak kayaknya. Enak banget, Pak. Harus coba Bapak saya. Aduh. Iya. Ayo dong, silahkan yang mau nanya. Oke, saya bacakan. Nggak mungkin kamu ketemu orang Islam kayak aku ini. Nggak mungkin kamu. Lo serius itu loh. Even profesor atau double PhD lah. Biasanya akan tegang dan kemudian akan resisten. Kalau aku sih enggak, santai saja. Ayo Pak, mau boleh tanya satu lagi? Apa ini? Oh, Fernando, silakan Fer. Pak, kalau oke. Ini Pak, kan kalau saya sebagai Kristen kan kitabnya di ini ya Pak, ditranslate dari bahasa asli ke bahasa. Halo, iki siapa sih iki yang ngomong ini? Steph siapa Steph? Masih Fernando. Oh, Fernando. Fer, kok ini ya, suaramu grebek-grebek kayak di pantai ya, Fer? Mikrofonmu atau apa begitu? Ini Pak, apa namanya? Kolektor. Oh iya, gimana, Fer? Ini Pak, kan saya sebagai Kristen kan ini ya, kalau kita tahu Alkitab itu kan ditranslate ya dari bahasa asli bahasa ini ke bahasa Indonesia ya, biar mempermudah kita bisa mempelajari dan sebagainya. Nah, kenapa sih kitab Islam, kitab Al-Quran itu kenapa masih bahasa Arab gitu? Sebenarnya sudah ada terjemahannya, Fer. Ada banyak terjemahannya. Tapi aku nggak tahu ya, kenapa kok kami memilih untuk prefer bahasa Arab.
prefer bahasa Arab. Aku itu hafal ya. Oh, banyak tulisan-tulisan Arab hafalnya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul azizir rahim. Kayak gitu-gitulah. Tapi ketika ditanya apa artinya, aku tidak merasa penting untuk mengatakan tahu apa itu artinya. Dan banyak rata-rata orang Islam kayak gitu. Aku itu per hari ini penasaran ya, meskipun aku sekarang memilih untuk ketika ngaji, ketika membaca bahasa Arab, sesuatu yang berkaitan dengan Arab, bahasa Arab, aku mewajibkan diriku untuk tahu artinya. Sama dengan ketika aku dengarkan lagu Inggris, aku harus berusaha untuk per hari ini ya, ada beberapa ini harus ini. Tapi banyak orang yang ini tadi ya, aku berangkat itu tetangga sebelahku itu ngaji ya, hataman Al-Qur'an itu. Ngomong cepet kan. Sampai aku nggak kedengaran, saking cepatnya itu kayak orang mambling gitu ya. Kayak gitu. Itu kan ya aneh. Aku cari tahu, kenapa itu bisa terjadi. Dan kamu tahu nggak? Aku baru menemukannya di tulisannya Karen Armstrong di History of God. Ya, kalau kamu baca bukunya Sejarah Tuhan, ketika misalkan di bab nomor 4, nomor 3 tentang Tuhannya orang Islam, itu dia menarasikannya, si Karen Armstrong itu, mantan biarawati itu nggak tahu apa ya. Dia mengatakan begini, kenapa kemudian orang Islam itu tidak seperti orang Kristen seperti itu? Karena apa? Ada sesuatu yang dianggap sebagai magis. Sesuatu yang dianggap magis. Dan magis itu kan begini, kalau sesuatu itu sudah bisa dijelaskan, dipahami semuanya, magisnya hilang, magicnya hilang. Tapi kalau kemudian itu tetap remain as a mystery, itu menjadi magis. Aku ingin mengatakan seperti ini supaya memudahkannya begini kan. Ada Mas Gamaliel di sini ya, studi tentang Trinitas. Kalau kita mengacu bagaimana 9 prinsip memahami Trinitarias dari Profesor Yoas Adi Prasetya, katakanlah orang yang menekuni soal Trinitas itu di Indonesia lah, salah satu yang dewanya lah. Salah satu prinsip dari Trinitas itu adalah misteri. Misteri itu apa? Sekuat apapun Mas Gamaliel ini menjelaskan soal Trinitas. Trinitas itu selalu ingin mengatakan, menurut perspektifnya Profesor Joas mengatakan, aku bisa jadi seperti yang kamu sampaikan, bisa jadi tidak. Jadi masih terbuka untuk orang lain itu untuk memaknainya dan tidak akan pernah selesai misterinya itu. Nah, begini Fer. Kami ini ya, kalau sudah membaca bagian dari ayat Al-Qur'an, entah itu artinya benar atau misalkan begini, doa ini ya, doa ulang tahun itu juga kami kadang-kadang itu ya, doa kematian, doa ulang tahun, doa apa, itu doanya ya sama saja Arab. Karena bukan soal artinya, Fer. Bukan soal artinya. Ini soal apa ya, Fer? Meskipun aku juga tidak setuju, tapi sebagai seorang peneliti begitu, peneliti Islam, ini soal the intimacy, the personal intimacy between you and your God. Caranya kayak gitu. Keintiman itu kan nggak bisa didefinisikan, kan? Nggak bisa digebiau-ya. Intim menurut Fernando, belum tentu intim menurut Stefani. Nah, kami di Islam, ketika kami sudah melantunkan ayat Al-Quran, itu semuanya seperti tersihir. Mau PhD, mau master, mau apa. Itu langsung seperti ketika Pak Jokowi datang. Sepintar apapun, kalau Jokowi datang itu, aura itu kan tersedot sama Jokowi semuanya. Nah, gitu. Begitu sih. Nah, aku nggak tahu ini, anggap saja itu awal modalitas ya. Aku ingin mendekatinya secara positif ya. Anggap saja itu modalitas. Bagus, tinggal memang harus aku di dalam proyekku sendiri ya, aku pelan-pelan
mendorong orang untuk bisa menstudi soal Al-Quran, mengetahui bagaimana dan lain sebagainya. Karena memang jangankan aku ya, sarjana-sarjana kontemporer non-Islam, sarjana-sarjana Al-Quran ya, Wonsburg, terus kemudian ada banyak itu sarjana-sarjana Al-Quran itu juga kesulitan. Kok bisa ya Al-Quran ini seperti itu ya? Ada banyak yang mengatakan susunannya kacau balau, ayat ini secara kronologis juga enggak, dan lain sebagainya. Nah, aku ingin mengatakan seperti ini, Fernando. Karena itu yang kami miliki, maka aku sendiri merasa harus struggling untuk bisa memahami ayat-ayatku sendiri itu. Meskipun itu juga tidak mudah dan harus didorongkan kepada banyak orang. Terutama untuk mengetahui apa yang kalian omongkan. Tapi ada juga sih orang yang tetap mengatakan, biarlah itu menjadi misteri Tuhan, antara aku dan Tuhan. Ya udahlah, yang penting kamu nggak bakarin gereja, nggak melarang orang untuk bergaul dengan orang yang beragama lain. Rumit ya agamaku ya. Memang agak rumit. Aduh. Steph, silakan Steph. Oke. Siapa lagi? Masih banyak, Pak. Ya Allah, banyak. Nanti sama Mas Johan nanti ngomong. Kalau nggak muat ininya ya, ini apa namanya waktunya bisa next chapter. Tapi aku senang supaya kalian tidak lagi memiliki salah paham kepada Islam. Ya, aku senang sekali ini, teman. Jadi aku senang mendapat pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Permisi Pak, mau tanya. Bapak sudah mempelajari banyak agama, apa yang pada akhirnya membuat Bapak tetap berpegang pada agama Islam? Kemudian, ini juga ada konteksnya masih sama. Setelah Bapak memeluk agama Islam, apa yang menjadi keunikan dan makna dari agama Islam dan apa yang menginspirasi dari agama Islam? Aku itu sebenarnya nggak enak mau jawab jujur-jujuran soal ini ya. Tapi begini ya, tadi pertanyaan pertama ya, soal udah banyak ya, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Aku ingin mengatakan bahwa agama-agama kalian itu keren sekali. Keren. Kristen misalkan. Orang itu kalau jadi Kristen, itu 80% itu akan menjadi baik. Akan menjadi baik karena apa? Ya, hampir tiap minggu itu kan selalu diajarkan tentang kasih, diajarkan tentang kasih, diajarkan tentang kasih, diajarkan tentang kasih. Harusnya sih kalau pengen enak itu kan kalau pengen apa namanya, pengen praktikal ya. Praktikal itu kan ya sudah tinggal pindah aja. Tinggal pindah aja. Nah, tetapi yang menarik apa? Ada ratusan juta orang yang memiliki cara pandang sendiri, cara pandangnya unik. Ratusan juta orang seluruh dunia beragama Islam memiliki cara pandang yang unik, yang kontradiktif gitu kan. Di Islam itu kan kontradiktif. Toleran, intoleran itu banyak, kan banyak juga orang yang mengatakan begini, kan kamu ini agama Islammu aneh. Harusnya yang kok ada orang yang sampai segitunya atas nama Islam itu nggak mau bertetangga dan sangat membenci orang Kristen. Tapi kamu kok enggak? Tapi kok ya sama-sama mengakui Islamnya? Itu gimana? Itu aneh. Aku ingin mengatakan seperti ini ya. Gimana ya ngomongnya ya? Kalau aku memilih agama yang lain supaya aku menjadi baik, aku egois, Stefani. Mari kita membayangkan. Mari kita membayangkan. Aku sudah tahu, katakanlah, jelek-jelek historisnya agama. Kalau aku mengatakan, aku ini nggak cocok lah. Kemudian apa namanya? Aku bisa pindah saja. Bisa pindah ya. Bisa pindah. Kan apa susahnya? Pindah. Aku jadi baik. Ya aku jadi baik sendirian.
Terus kemudian aku memanggil, kawan-kawan yang masih di sana, kalau kamu ingin jadi baik, masuklah ke sini. Masuklah ke agama kembar itu. Kira-kira mereka akan masuk atau tidak? Sangat enggak. Malah aku dijadikan sebagai traitor, pengkhianat. Padahal tugasku itu adalah bagaimana membuat mereka supaya menjadi lebih baik. Lalu aku mikir, mungkin atau tidak, mungkin atau tidak, orang bisa menjadi baik dengan beragama Islam. Ini kritikal ya. Kalau dijawab normatif, ya bisa saja lah, Pak. Tapi kan prakteknya kan nggak semudah itu. Kayak gitu. Nggak semudah itu. Ingat, kelompok Islam itu kan dibagi 3 ya. Kelompok Islam yang konservatif itu kalau ditanya, apakah kamu setuju dipimpin oleh non-Muslim? Itu yang menjawab nggak setuju. Ya, itu Islam konservatif. Itu jumlahnya 53% dari total seluruh orang Indonesia, Islam Indonesia. Padahal itu kan nggak kita inginkan. Nggak kita inginkan itu harusnya ya, semakin kamu berislam, semakin kamu bisa lebih rasional dan lain sebagainya. Nah, kami itu punya PR di sini. Kami ingin meyakinkan, aku memilih Islam karena aku menemukan bahwa meskipun dengan berdarah-darah, aku meyakini bahwa memungkinkan orang itu bisa menjadi baik, orang itu dipenuhi dengan nilai-nilai kekristenan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Buddha Gautama, dipenuhi dengan seluruh universal values dari banyak agama itu, tapi tetap di dalam kerangka Islam itu masih memungkinkan. Dan aku ingin men-challenge itu, ingin menyatakan kepada banyak orang Islam, kamu tetap bisa berislam sekaligus tetap bisa menjadi baik dan toleran. Kayak gitu. Moga-moga bisa dipahami ya. Nggak tahu ya, Mas Gamaliel paham ya yang aku inginkan, yang aku sampaikan. Seperti itu. Awas, paham. Aku seperti itu ya. Kalau aku misalkan pindah Kristen, aku nggak bisa ngomong apapun untuk mengajak orang Islam supaya menjadi baik. Karena apa? Karena kami dididik sebaik apapun omongan itu. Tapi kalau yang ngomong orang Kristen, itu derajatnya akan terkoreksi. Apalagi kalau menyangkut soal keislaman. Maka aku mengatakan nggak strategis. Kayak gitu. Ya sudah, aku di sini saja. Aku menemukan aku nyaman di sini. Yang penting semakin aku berislam, semakin aku bisa menerima agama yang lain, keyakinan yang lain, identitas yang lain, suku, gender yang lain. Aku bisa menerima itu. Dan ya aku bisa menerima seperti itu. Meskipun ya harus dikebukin sana sini oleh teman-temanku sendiri. Tapi ini oke. Bagian dari perjuangan lah. Silakan Stefani, apalagi Stef? Sudah ya? Ya, kita lanjut lagi ke peserta yang sudah raise hand. Ada Kak D. Elsiara. Silakan. Silakan, Sarah. Siapa namanya Stef? Kak Elsiara. Elsiara ya. Silakan Elsiara. Pak, gimana pendapat Bapak tentang mendukung LGBT dan menyebarluaskan surat agama Islam, ayat agama Islam dengan tidak benar? Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak Stefani. Tadi bagaimana pendapat Bapak tentang kasus mendukung LGBT dan menyebarluaskan ayat agama Islam dengan tidak benar? Itu 2 pertanyaan ya. Aku ke LGBT dulu ya. Aku soal yang kedua dulu. Yang soal ayat yang tidak benar. Tuhan itu ngomongnya benar. Sampai kapanpun orang tidak akan bisa mengubah teks di dalam Al-Quran. Ya, bahwa dimodifikasi memang iya. Tapi sampai dalam doktrin kami, the word of God is remain still. Sampai kapanpun, ayat Tuhan itu di dalam Al-Quran, itu tulisannya sama. Tetapi kan itu akan sangat tergantung dari siapa yang membunyikan. Motivasinya apa? Kayak gitu.
Ayatnya bisa sama, cara baca konteksnya bisa lain. Akhirnya sampai pada kesimpulan, yang benar ini yang mana? Kata-kata Tuhannya sama. Kalau di dalam tradisi intelektualku, itu Sayyidina Ali, menantunya Sayyidina Ali itu foundernya Syiah ya. Dia mengatakan, kira-kira begini, Tuhan nggak bisa ngomong sendiri. Al-Quran itu tulisan saja. Yang bisa membunyikan itu adalah orang. Orang itu punya kepentingan, orang itu punya konteks, orang itu punya pengalaman masa lalu yang sangat berbeda dengan orang lain yang juga membaca itu. Kalau di dalam tradisi biblikal itu ada reader opinion. Ya, jadi Alkitab dari perspektif reader, pembacanya itu. Ya, benar menurut pembacanya. Jadi soal kebenaran itu menurutku debatable, tetapi yang aku yakini begini, kebenaran dalam Islam di dalam Al-Quran itu kalau mau diperas, ini mungkin akan banyak sarjana yang tidak setuju denganku ya. Tapi aku mengamini ini dari Profesor Hashim Kamali. Dia Profesor Islamic Law yang sekarang ngajar di salah satu kampus terkenal di Malaysia. Dia juga dokter lulusan Harvard atau Michigan itu. Nanti bisa dicek ya, Hashim Kamali. Profesor Hashim Kamali itu aku nyaman dengan dia ya. Nyaman itu dengan cara pandangnya. Profesor Hashim Kamali itu begini. Ngomong seperti ini, Al-Quran itu, kitab suci Islam itu kalau mau diperas, Islam itu, kalau Al-Quran itu kalau mau diperas, maka ia akan keluar 5 nilai universal values. Yang kalau kita mau bikin hukum, ini adalah asas-asas hukumnya. Jadi hukum-hukum di bawah itu nggak bisa melampaui asas ini, harus tunduk pada asas ini. Asas yang pertama adalah tauhid, kemonoteisme. Monoteisme, ya, monoteisme. Yang kedua, itu adalah al-adalah. Al-adalah itu keadilan, justice, equality. Yang ketiga, itu adalah al-karomah. Preserve and protect human dignity, al-karomah. Yang keempat, itu adalah al-ihsan. Al-ihsan itu adalah treat other people with the better quality. Memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Nah, yang kelima, itu mawaddah warahmah, prinsip kasih dan sayang. Ini, aku nemunya ini 2 tahun kemarin itu. Aku bilang, ya Allah, aku Islam hampir 50 tahun. Tapi baru nemu itu 2 tahun. Tapi it's okay ya, proses ya. Jadi 5 hal ini aku nyaman. Sehingga apa? Kalau ada orang yang mengatakan apapun dengan menggunakan justifikasi Islam untuk mengatakan benar atau tidak di dalam narasiku, maka aku akan cek dengan 5 ini. Dia lolos nggak? Dia lolos PCR nggak? Ini aku anggap sebagai PCR. Misalkan boleh ada orang mengatakan, kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal karena Islam mengatakan ya dengan ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Apakah itu sebuah kebenaran? Menurut Aan, it could be the truth. Ya, tetapi mari kita tes dengan PCR 5 ini. Apakah fatwa itu monoteistik enggak? Oh, kayaknya iya. Oke lah, monoteistik. Apakah itu adil atau tidak? Kayaknya enggak lolos. Apakah itu sejalan dengan al-karomah, prinsip untuk preserve and protect human dignity? Enggak. Apakah itu menunjukkan aspek ihsan, memperlakukan orang lain secara lebih baik? Enggak. Enggak lolos loh ya. Udah enggak lolos 3. Apakah itu menunjukkan sesuai dengan prinsip mawaddah warahmah, kasih sayang? Enggak. Jadi ia enggak lolos 4, lolos 1. Menurutku, aku tidak akan menganggap itu benar. Paham ya? Jadi semuanya harus di PCR. PCR-nya pakai 5 ini tadi. Dari sini kemudian aku ingin mengatakan soal LGBTIQ. Melorot aja Stefani. Tesisku di Tebuireng itu judulnya, tesisku ya, aku mengambil Islamic Family Law, hukum keluarga Islam.
prodiku. Tesisku judulnya Rekonstruksi Perkawinan Sesama Jenis. Di dalam hukum Islam menggunakan perspektif hak asasi manusia dan perspektif SOGSC, Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sexual Characteristic. Aku menggabungkan cara pandang hak asasi manusia dengan disiplin ilmu tersendiri menyangkut soal LGBTIQ, SOGSC itu untuk melihat kembali perkawinan sesama jenis. Dan kamu tahu, Stefani, aku masuk 2016. Ijazahku keluar tahun 2020. Harusnya aku 2018 sudah ini. Aku digantung 2 tahun. Ini direkam ya, dan nanti aku harus ngomong jujur. Aku digantung 2 tahun. Aku menolak permintaan salah satu pengujiku untuk mengatakan, Aan, aku hanya bisa mau tanda tangan kalau kamu satu, mengubah judulmu. Itu aku sudah diuji ya, aku dapat A. Aku dapat A, sudah diuji, dapat A. Lalu ketika aku minta tanda tangan, Pak minta tanda tangan, dia ngomong, oh nggak bisa, not so fast. Aku hanya mau ketika kamu satu, mengubah judul, yang kedua, mengubah daftar isi, yang ketiga, mengubah rekomendasi, kesimpulan. Nah itu kan berarti kan yang bikin baru. Padahal aku sudah dapat A. Aku mengatakan, sorry ya Pak, saya nggak mau. Loh, kamu nggak lulus nanti? Nggak apa-apa, nggak lulus. Loh, kamu lo udah keluar uang banyak kuliah di sini. Nggak apa-apa. Aku bilang, nggak apa-apa. Ketimbang saya melacur. Nggak bisa saya. Nggak apa-apa, nggak lulus-luluskan. 2 tahun. 2 tahun. Dan saya menjadi... Yang ini soal LGBT begini. Di Al-Quran itu ada ayat. Ya, ada ayat yang mengatakan bahwa ada jenis laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan. Ayat ini turun di dalam konteks menjelaskan bahwa orang-orang Islam perempuan itu boleh tidak memakai jilbab, ya, boleh membuka jilbabnya di hadapan beberapa kategori orang. Misalkan ya, ayah, ya, kalau anakku Cecil tidak pakai jilbab di hadapanku boleh, ke paman boleh, dan lain sebagainya. Nah, salah satu dari kategori itu yang boleh itu adalah di hadapan awit tabiin wairu ulil irba minar rijal. Para pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan. Itu ada. Ada. Nah, dulu waktu aku belum belajar soal LGBTIQ, itu aku mengatakan orang yang tidak punya hasrat seksual itu adalah orang yang impoten. Orang gila. Kan, tapi belakangan kemudian aku mikir, apa iya orang impoten itu tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan? Keliru. Mereka punya hasrat seksual tetapi tidak bisa berfungsi. Oh, berarti nggak masuk. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan? Ketika aku belajar soal SOGSC, aku mengatakan, ini adalah orang-orang gay. Orang-orang seperti Saiful, misalkan ya, Saiful Jamil, kemudian Oscar Lawalata, kemudian macam-macam lah. Orang-orang yang memang diberkati oleh Tuhan dengan mereka orang yang limited edition. Mereka limited edition. Kayak gitu. Nah, aku kemudian menstudi soal itu, lalu I change my mind. Sama seperti ketika berpuluh-puluh tahun aku mengatakan kekristenan itu sesat. Karena Tuhannya 3. Karena dulu aku nggak punya ilmunya. Stefani. Nggak punya ilmunya. Lalu aku belajar kan, monoteisme trinitarian itu kayak apa. Oh, ternyata mereka monoteis. Mereka monoteis, bukan triteis. Aku bilang ke banyak orang Islam, loh, mereka ini bukan politeis, bukan triteis, tapi monoteis, tetapi unik. Dengan menggunakan trinitarian. Aku yang menjelaskan nanti. Nah, bayangkan,
Ada paradigm shifting. Nah, aku mengatakan kelompok LGBTIQ itu adalah bagian, ya, aku mengatakan ini dengan segenap keimanan dan segenap intelektualitasku, ya, karena aku meletakkannya dalam tesis itu kan, berarti kan udah clear ya, tesis lah, meskipun sekelas Wireng. Aku ingin mengatakan bahwa mereka itu berbeda dengan kita, sama dengan Mas Gamaliel berbeda denganku, ya, Tionghoa, Kristen, aku Jawa, Islam, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita menggunakan kekerasan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Yang tidak boleh adalah kita menggunakan perbedaan identitas itu untuk apa? Untuk tidak memberikan hak-hak mereka. Itu yang nggak boleh. Nah, aku tidak akan bisa melakukan pembelaan terhadap kelompok minoritas, baik agama, gender, dan seksualitas, itu kalau aku tidak mengetahui, tidak menyelami, tidak engage dengan mereka. Itu sebabnya aku senang sekolah di Ciputra itu, karena setiap orang didorong untuk itu. Jadi soal mendukung LGBTIQ, aku mengatakan aku bagian dari orang-orang yang mendukung LGBT. Sama seperti aku mendukung bahwa orang Kristen, orang non-Islam itu boleh menjadi wali kota. Dan kalau dia baik akan aku pilih meskipun dia tidak seagama denganku. Clear aku, Pak. Clear aku soal itu. Dan ya ajarannya Yesus kan gitu toh. Ya, jangan sampai kita membenci orang karena perbedaan identitas dan lain sebagainya. Kalau aku sih begitu. Meskipun Stefani, ada banyak teman yang juga menggunakan ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Al-Quran untuk go against my position. It is okay. Aku ingin mengatakan, mari kita berkompetisi. Mari kita berkompetisi. Kalau kamu Islamnya mengaku sangat kuat, dan aku Islamku mengaku sangat kuat, kita akan lihat outputnya. Lebih merahmati, lebih menyayangi. Mana yang lebih menyayangi, aku atau kamu terhadap orang yang berbeda ini? Kayak gitu. Aku tidak menyalahkan mereka ya, menyalahkan teman yang ini. Tapi oke, mari kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kualitas religiusitas kita gitu kan. Kamu atau aku, sejarah nanti akan mencatat. Gitu aja, Stefan. Oke. Apalagi, Stef? Aku ganti kepala. Nah, ini aku mau ke Kupang dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini konteksnya sama, Pak. Pak, saya pernah mendengar ada berita Ustadz yang berkata bahwa agama non-Islam tidak mungkin bisa masuk surga. Apa ini benar ya, Pak? Dan bagaimana pandangan Bapak terhadap pernyataan ini? Kemudian, Pak, saya mau tanya, apakah di Islam ada jaminan keselamatan kalau kita mati masuk surga atau tidak? Kalau ada, kenapa Muhammad pada waktu meninggal dia suruh umatnya berdoa supaya dia bisa masuk surga? Dan Muhammad sendiri bilang, tidak ada jalan ke surga selain hanya ada di Siratal Mustaqim. Siapakah Siratal Mustaqim itu, Pak? Ya ampun, panjang banget ya. Yang pertama tadi apa, Stefani? Oke, yang pertama itu ada Ustadz yang berkata bahwa agama... Oh iya, soal surga ya. Iya, Pak. Ya mungkin surganya Ustadz itu ya. Surganya Ustadz itu kan eksklusif. Stefani nggak akan bisa masuk surganya Ustadz itu. Tapi kan nggak dengan surgaku toh. Gitu. Surgaku terbuka untuk siapa saja. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau yang tidak beragama, yang beragama. Oke lah. Karena kenapa kok bisa seperti itu? Aku merasa begini ya, Stefani ya. Tuhan itu nggak seperti yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita ini kan membatasi Tuhan dengan nalar berpikir kita. Dengan nalar berpikir kita. Padahal Tuhan itu sangat mengasihi. Contoh ya, ini contoh konkret ya. Mari kita coba ya, mari kita coba kapan-kapan. Kita galang di change.org. Mari kita bikin petisi tidak mengakui Tuhan kita sebagai Tuhan. Ya, anggap saja seluruh UC tanda tangan di change.org
kemudian tidak mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan. Harusnya kan Tuhan marah. Harusnya kan Tuhan marah, toh Stefani. Dan salah satu bentuk kemarahannya besok pagi itu pasti daerah Citraland, daerah Yusi itu tidak akan mendapatkan sinar matahari. Karena Tuhan marah. Iya toh? Logikanya kan seperti itu. Tapi Tuhan marah atau tidak? Matahari itu akan terus bisa menyinari Citraland nggak meskipun kita pasang petisi tidak mengakui Tuhan? Yang aku yakini Tuhan nggak marah. Sinar matahari tetap di Citraland. Kita tetap bisa menghirup udara. Yang ingin aku katakan begini. Tuhanku itu pengampun. Dia itu seperti samudra, Stefani. Samudra itu kan begini, mau air comberan, mau air PDAM, mau sungai jelek, sungai yang teracuni atau sungai bersih. Samudra itu menerima. Surga yang aku bayangkan dengan segenap keislamanku, itu seperti itu, Stefani. Menerima. Jadi besok kalau kamu ya, misalkan tidak diterima di surgamu, katakanlah kalau kamu percaya surga, I don't know. Kalau kamu misalkan, oh kamu nggak masuk surga, nggak terselamatkan, kamu tinggal WA aku, Steph. Pak, masih ada kamar nganggur dan lain sebagainya. Oke, silakan. Nggak masalah. Sini, yang tertindas itu yang nggak bisa masuk aku. Aku meyakini seperti itu. Itu juga sekaligus yang ngomong soal keselamatan Nabi Muhammad soal keselamatan. Aku meyakini ketika Nabi Muhammad itu tidak ada keselamatan dan lain sebagainya, aku memahaminya tidak binarik. Aku memahaminya sebagai bagian dari low profile. Menurutku ya. Kan ada orang ya, begini kan. Apakah kuliah di UC itu mesti pinter? Kalau orang yang confident, pasti di sini jaminanmu tuh pintar. Boleh orang ngomong kayak gitu? Boleh. Tapi ada misalkan Mas Gamaliel misalnya ditanya kayak gitu. Lalu, apakah jaminan pintar? Ya kalau kamu belajar, kamu pasti akan pintar. Tapi nggak cuma di UC kamu bisa pintar. Di UNESA pun juga pintar. Di Harvard kamu juga bisa pintar. Di kampus-kampus yang akreditasinya jelek, kamu juga bisa pintar. Sepanjang kamu tekun. Yang rendah hati ya. Aku ingin mengatakan, aku nyaman ketika memahami konteks omongannya Nabi Muhammad yang mengatakan tadi seperti, apa Stefani? Bahwa tidak ada keselamatan. Muhammad sendiri bilang bahwa tidak ada jalan ke surga selain hanya ada di Shirathul Mustaqim. Iya, Shirathul Mustaqim itu begini ya. Nabi Muhammad itu Shirathul Mustaqim itu apa? Shirathul Mustaqim itu adalah seperti ujian. Seperti ujian di UC. Kalau kamu nggak lolos ujian UTS atau UAS, ya kamu nggak akan lolos mata kuliah. Shirathul Mustaqim itu adalah penggambaran. Kalau dulu kami digambarkan begini. Ini jadi besok itu ya, di dalam ini kami. Besok itu setelah mati, itu orang itu berkumpul di padang yang sangat luas. Ya. Padang yang sangat luas. Katakanlah seperti ini. Ini tebing. Padang mahsyar. Iya. Padang mahsyar kayak gitu ya. Anggap saja ini GBK lah, Gelora Bung Karno lah. Gelora Bung Karno, di seberang sana itu surga. Ya, ada ceruk di sini. Ada ceruk. Ceruk ini neraka. Ya, ceruk ini neraka. Lalu ada jembatan yang katanya itu tipis banget. Shirathul Mustaqim itu adalah orang-orang jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Digambarkan, imajinasi kita menggambarkan ini seperti jembatan seperti yang ada di TikTok gitu kan. Dari tebing sini sampai ke tebing sini dan sini jurang. Orang itu kalau baik, gitu kan. Orang itu kalau baik, dia akan lancar saja. Kalau dia sering berbuat baik hidupnya, itu dia akan lancar saja untuk sampai ke surga. Itu kan sebenarnya sangat masuk akal ya.
karena menggunakan meritokrasi. Seperti itu. Nah, yang ingin aku katakan itu adalah ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa itu tergantung Shirathul Mustaqim, itu sama dengan seperti ini loh, Stefani. Meskipun kamu berislam, belum tentu kamu nanti lolos ujian. Dan belum tentu masuk surga. Langsung. Ya, belum tentu masuk surga secara langsung. Kamu nanti akan diuji. Ujiannya itu adalah dengan cara ditimbang kebaikan dan keburukanmu selama di dunia itu lebih banyak yang mana. Kayak gitu. Kalau banyak ininya, katakanlah untuk sampai ke surga itu harus nilai minimal itu B+, kayak gitu. Kok ternyata kamu C, maka kamu harus remedi. Kamu harus ke neraka dulu lah, disiksa, kuliah dulu lah, ambil kelas intensif dulu, baru setelah lulus itu kamu ke sana. Tapi semuanya pasti lulus. Jadi ingin aku katakan begini, ketika kamu mendaftar sebagai mahasiswa UC, belum ada jaminan kamu pasti lulus dari UC. Kalau kamu ujiannya nggak lulus, ya kamu tidak akan diwisuda. Tapi pasti akan diwisuda sepanjang kamu masih bersetia di UC. Bahwa tidak langsung 4 tahun, butuh 5 tahun, 6 tahun, itu tergantung proses. Tetapi pasti akan lulus. Itu jawabanku terkait dengan soal Shirathul Mustaqim, soal apakah orang-orang itu pasti nanti akan masuk surga. Pasti sih, pasti akan mereka bertemu dengan Tuhannya. Tapi setelah mempertanggungjawabkan, kan nggak mungkin ya, aku orang jelek ya, katakanlah hidup di dunia ini jelek, sukanya memperkosa, sukanya membunuh dan lain sebagainya. Lalu gimana nasib? Lalu aku lolos hukuman di dunia. Lalu keadilan Tuhannya di mana? Masa aku juk-juk langsung ke surga seperti kamu yang orang baik, Mas Gamaliel, orang baik. Kan ya diprotes loh. Kamu dulu di mana di dunia nggak play kok tiba-tiba satu grup denganku. Ya kamu ambil short course dulu lah di bawah itu ya, dihajar dulu itu. Berpayah-payah dahulu. Tapi at the end aku mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu punya skenario yang terbaik untuk manusia lah kayak gitu. Gitu sih Stefani. Oke Pak, mungkin ini ada yang menanggapi soal LGBT yang tadi Pak saya bacakan ya. Dari B_Valerio. Pak, tapi kan kalau masalah LGBT itu sudah jelas di surat Al-Anbiya ayat 74 kepada Lut, kami berikan hikmah dan kami selamatkan dia dari azab dan... Oh ya, aku jawab itu. Lut ya? Tenang aja ya. Jangan hanya baca surat Al-Anbiya ya. Surat Hud. Di surat Al-A'raf ayat 81 juga banyak, ya, ada banyak. Penafsiran ada banyak. Iya, Pak. Ada banyak itu. Kalau mau kau kumpulkan, itu ada lebih dari 19-20 ayat yang terserak di 7 surat. Saranku bagi yang kamu, kumpulkan semuanya surat-surat itu. Ya. Lalu susun secara kronologis. Jangan dianggap, jangan dibaca parsial-parsial. Nanti kalau parsial-parsial, kasihan kamu. Kumpulkan semuanya, kayak puzzle, kumpulkan semuanya, lalu disusun. Lalu dibaca. Dibacanya dengan hati yang jernih ya. Tidak perlu emosional, tidak perlu itu. Karena narasi Al-Quran dalam kasus Lut itu 11-12 dengan narasi Sodom dan Gomora. Ceritanya seperti ini. Ya, ceritanya seperti ini. Nabi Lut hidup di Citraland sendirian. Lalu ada teman-temannya, malaikat kalau dalam narasi Islam. Malaikat itu datang, malaikat laki-laki ya, datang ke Citraland. Ya. Entah kenapa kemudian tetangganya Nabi Lut itu nggak suka dan datang ke rumahnya Lut. Ya, datang ke rumahnya Lut. Datang ke rumahnya Lut kemudian ia meminta tamu tersebut supaya kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya fahisha,
fakisa itu hubungan seksual yang terlarang, memaksakan dan lain sebagainya. Ia meminta. Di Alkitab itu juga, mana tamumu supaya bisa aku pakai. Bayangkan ya, bayangkan ini. Bayangkan, aku mampir ke rumahnya Mas Gamaliel, lalu tetangganya Mas Gamaliel bilang, mana Aan Mas Gamaliel? Biar aku pakai. Lalu kan itu ditolak sama Lut. Janganlah. Lalu kemudian turunlah azab. Begitu Pak. Ceritanya kan begitu ya Mas Gamaliel. Pertanyaanku sekarang. Oke, itu laki-laki terhadap laki-laki. Yes. Pertanyaanku, itu hubungan seksual yang mutual consent atau koersif? Di dalam cerita itu. Maksud saya begini, apakah itu hubungan cinta kasih? Cinta kasih itu gini. Kan misalkan aku bisa ya hubungan bercinta dengan istriku dengan mutual consent, dia rela, aku rela, atau dengan memaksakan kehendak. Yang ada di dalam cerita itu, Dek, itu adalah koersif. Kalau di dalam bahasa hukum pidananya adalah upaya percobaan perkosaan antara yang akan dilakukan sekelompok orang laki-laki terhadap tamunya Lut. Betul atau tidak kalau aku menarasikan seperti itu? Salah. Di cerita itu, ya kita bisa berbeda-beda. Tetapi waktu itu kan masyarakatnya meminta paksa kepada Nabi Lut supaya menyerahkan. Terus kan nggak mau ditolak. Nah, ini kan pemaksaan toh. Pemaksaan kan? Jadi cerita soal Sodom dan Gomora itu, Dek, wocon ya, bacaan. Jadi singkirkan dulu omongan dari pendetamu dan kiaimu yang sejak awal sudah tidak adil menurutku. Kalau kamu baca teksnya itu orang satu kampung meminta secara paksa Lut untuk menyerahkan tamunya supaya bisa dipakai. Ditolak sama Lut. Itu kan berarti apa? Upaya percobaan memaksa orang. Nah, pertanyaannya ya, kamu orang terdidik di sini ya, di Ciputra kamu orang terdidik. Beda atau tidak hubungan seksual yang memaksa dan hubungan seksual yang tidak memaksa? Hukumnya sama atau tidak? Nggak sama. Contoh, dan ini tidak hanya soal homoseksual saja. Contoh ya, contoh. Aku sama pasanganku, anggap saja Stefani pasanganku. Kita berhubungan seksual suka sama suka pasanganku. Nggak ada masalah. Tapi kalau aku mau melakukan hubungan seksual, Stefani pasanganku tidak berkehendak, lalu aku paksa, itu melanggar hukum atau tidak? Teman-teman, yang melanggar hukum, raise hand. Kalau aku memaksa Stefani istriku melakukan hubungan seksual, itu melanggar hukum atau tidak? Raise hand yang setuju. Ada berapa yang Stefani yang raise hand? Ada 8, 9. Ada beberapa yang sulit raise hand karena sulit raise hand ya. Itu memperkosa atau tidak? Yang raise hand itu berarti mengatakan itu memperkosa, begitu ya? Atau enggak? Aku lupa. Jadi begini teman-teman, kalau aku punya keinginan hubungan seksual dengan Stefani yang istriku ini, padahal Stefani nggak berkenan, itu adalah kekerasan seksual dan aku bisa dipidana menurut Undang-Undang 23 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya apa? Artinya hubungan seksual yang koersif, memaksa, perkosaan, itu berbeda dengan hubungan seksual suka sama suka. Lalu di soal Lut apa? Yang di soal Lut itu adalah hubungan yang nggak boleh itu adalah hubungan sesama jenis laki-laki dan laki-laki yang koersif. Kalau dalam cerita itu. Ya, aku katakanlah memperkosa laki-laki. Nggak boleh. Sama nggak bolehnya aku memperkosa perempuan.
Paham ya logikanya ya. Ingat, ini main logika loh ya. Kalau kamu nggak membaca Al-Quran dan membaca Alkitab tidak menggunakan logika, ya kasihan lah kayak gitu. Jadi kasus Sodom dan Gomora, ya kasus Sodom dan Gomora, kasus di Al-Anbiya dan lain sebagainya, aku setuju itu. Orang tidak boleh memperkosa. Kalau kamu menjustifikasi memperkosa, ya kamu kayaknya nggak waras. Masa membolehkan memperkosa? Aku waras. Aku setuju dengan teksnya Lut itu. Orang tidak boleh memperkosa. Nggak boleh memperkosa laki-laki, nggak boleh memperkosa perempuan. Nggak boleh. Tapi pertanyaannya, Pak, kalau hubungan seksual sesama jenis ya, hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, tapi mutual consent boleh atau tidak? Aku ingin menjawab, Al-Quran tidak bersikap soal itu. Saya ulangi lagi. Al-Quran hanya bersikap ketika kasus Lut, yakni ketika perkosaan. Jadi kalau aku disuruh jawab, bagaimana hubungan seksual laki-laki dan laki-laki menurut Al-Quran? Al-Quran strongly condemn hubungan seksual laki-laki dan laki-laki yang koersif, berbasiskan, yang koersif ya, berbasiskan kisah dari Lut dan Sodom dan Gomora. Terkait hubungan seksual yang mutual consent, yang ada kasih sayangnya, menurutku Al-Quran tidak bersikap. Tidak bersikap itu tidak merekomendasi, ya juga tidak melarang. Begitu. Clear ya? Ya. Bisa dipakai, bisa tidak. Tapi kembali ini ya, baca kitabmu, baca kitab sucimu dengan perasaan yang tidak prejudistik. Kalau pakai prejudistik, kasihan itu Alkitabmu dan Al-Quranmu itu. Kamu jadikan alat untuk mengobarkan kebencianmu pada satu kaum. Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang aku suka sekali. Wala yajrimannakum syana'anun qaumin ala ta'dilu i'dilu aqrabul littaqwa. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sebuah kelompok membuatmu berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah. Karena adil itu mendekatkan kamu kepada the righteous, kepada ketakwaan, kepada budi luhur. Kalau aku nggak suka dengan Tionghoa, maka aku diperintahkan sama Tuhan, jangan sampai kebencianmu pada Tionghoa Kristen membuatmu berlaku tidak adil pada mereka. Clear toh? Clear. Ya nggak suka LGBT nggak apa-apa, tapi jangan sampai kamu tidak berlaku adil pada mereka. Ya, yang kasihan bukan Tuhan, yang kasihan itu kita lah, sama orang lain. Gitu Stephanie. Moga-moga clear ya. Ini terus direkam ya. Good. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir, Pak. Kenapa beberapa umat beragama Islam, banyak dari mereka yang tidak menerima bahwa agama terbesar di dunia itu bukan agama mereka, atau bukan agama Islam? Stephanie, gimana yang jawabnya? Kamu itu meyakini bahwa kamulah yang paling cantik se-UC. You do whatever you can untuk memastikan kamulah yang tercantik. Kamu udah branding kemana-mana ya. Pokoknya yang paling cantik adalah Stephanie. Tapi tiba-tiba kemudian secara kenyataan Felicia itu lebih cantik pada kamu dan menang polling bahwa Stephanie nomor 2, kecantikan Felicia nomor 1. Kamu nggak terima, Stephanie. Pokoknya akulah yang paling cantik. Lalu ada orang bertanya, kenapa ya Stephanie nggak bisa menerima kenyataan dirinya kecantikannya sedikit di bawahnya Felicia? Kenapa ya? Banyak analisisnya ya. Ya, sangat mungkin karena Stephanie masih belum bisa berdamai dengan realitas. Ya. Nah, orang yang seperti ini
enaknya itu terus dibenci, ya. Orang seperti kamu, Stefani, itu enaknya itu dijauhi atau harus didekati, Stefani? Kalau ia dijauhi, ia akan terus terus dipenuhi oleh bahwa akulah yang paling cantik, tidak bisa menerima kenyataan, dan kemudian pasti akan nggak senang dengan Felicia. Dan itu adalah bad for business, bad for civilization. Maka yang ingin aku katakan bahwa banyak orang Islam yang untuk menunjukkan superioritasnya itu sampai harus hiperrealitas. Ya, hiperrealitas dalam arti bahwa yang terbanyak itu kan orang nggak tahu ya siapa yang paling banyak Mas Gamaliel. Mas tetap follower of Jesus ya, tapi Katolik yang nomor 1 ya. Katolik yang nomor 1 Mas Yan ya. Katolik Roma yang masih 1 ya. Yang nomor 1 menurutku Katolik Roma. Katolik Roma. Nomor 2 kayaknya Islam. Nggak tahu, benar ya. Nomor 2 atau nomor 3 lah. Nanti kita bisa statistik seperti itu. Nah, sebenarnya Stefani, mereka orang-orang Islam itu kalau pakai positif ya, itu sedang berusaha untuk menjadi pemenang, untuk menjadi bisa menunjukkan kualitas beragamanya. Ya, menjadi menang, menjadi yang nomor 1. Tetapi memang aku selalu ngomong, untuk apa menjadi yang terbanyak secara kuantitatif kalau ternyata cara pandang kita masih minim secara kualitatif. Kalau aku selalu ngomong kayak gitu. Di samping berusaha supaya mereka juga tidak terlalu terfokus untuk grade by number, menang secara jumlah, tetapi kemudian tidak kurang peka, kurang fokus kepada soal kualitas, terutama bagaimana mencitrakan wajah Islam itu sebagai wajah Islam yang toleran. Aku ingin kamu fokus di kualitas saja deh, aku bilang begitu. Nggak usah memperbanyak pengikut. Kita pengikutnya sudah banyak menurutku. Jadi pengikutnya sudah banyak. Untuk apa sih lebih banyak lagi? Aku kira itu ya, Stefani. Tak tahu udah berapa jam ini kita. Lama ya? Oh iya, lama. Aku mohon maaf kalau ada hal yang emang udah selesai ya? Belum ya, Stef? Ya, sudah pertanyaan. Sudah ya, oke. Terima kasih sudah memberiku ruang untuk bisa ini. Moga-moga puas ya. Kalau nggak puas ya silakan cari alat pemuas yang lain. Thank you. Terima kasih, Steph. Oke, terima kasih Pak. Karena waktu sudah habis, jadi kita akan langsung menutup diskusi agama kita saat yang hari ini. Namun sebelum itu, karena kita sudah mengawali dengan doa, akan kita tutup juga dengan doa. Diminta kesediaan dari Joseph mungkin. Joseph. Kalau bisa jangan Katolik, jangan ini ya, jangan Kristen ya. Kalau di sini ada Hindu atau Buddha, gitu. Ada nggak? Ada yang Hindu atau Buddha atau Konghucu? Adakah? Guys, siapa Stefani? Kurang temenmu tahu. Yang teman saya. Nggak ada ya. Ya sudahlah, Joseph. Silakan Joseph. Baik, Pak. Saya sambil off cam, Pak. Oke, silakan Yosef. Baik, mari sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu, Tuhan, telah memimpin kami dari awal acara hingga akhir acara ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya melalui acara ini pun kami semua dapat memiliki pemahaman, dapat memiliki pemikiran yang lebih terbuka, dapat menerima satu sama lain, dan melalui acara ini pun kami pun dapat terberkati, Tuhan. Hanya itu dalam permohonan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Joseph. Terima kasih, Joseph. Steph, ini dong kita screenshot ya, Pak. Screenshot. Okay. Ayo, teman-teman on cam semuanya ya, please. Ya, teman-teman yang bisa on cam, yang silakan. On cam ya.
Oke, di sini ada 2 slide. Dua slide ya. Oke. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Agus Saam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Stefani. Terima kasih. Thank you. Teman-teman. Thank you. Thank you. Thank Oke. you. Terima kasih, Teman-teman Pak. boleh langsung leave. Nggak perlu kembali ke main room ya. Boleh langsung leave. Terima kasih. Stanley, nanti aku kirimin drive-nya ya. Kamu bisa upload. Oke? Oke, Pak. Oke. Pak. Oke.